Sudah sejak awal musim, Pau Cubarsí selalu jadi andalan lini belakang Barcelona, menggantikan posisi Araujo dan Christensen yang tak kunjung pulih. Bersama Inigo Martinez, Cubarsí benar-benar membuktikan kualitasnya. Lebih dari itu, bek jebolan La Masia itu loyalitasnya sudah tak diragukan lagi. Terlihat saat mukanya robek dan menerima 10 jahitan saat menghadapi Red Star, namun terlihat tetap nyengar-nyengir tanpa ada rasa takut karena dia dikelilingi rekannya di Barcelona. Kondisi Cubarsí sendiri sudah dikonfirmasi oleh Hansi Flick, dan apakah mungkin akan pakai topeng agar tak absen di laga selanjutnya? Selain itu, pertandingan tadi juga kembali menunjukkan dari pertahanan Blaugrana yang memang bikin lawan pusing tak tertolong. Saat menyerang pun sama, semua bisa terlibat. Dan inilah aksi Cubarsí dan defender yang siap membawa Tsunami Trophy musim ini. Tak disangka, Pau Cubarsí benar-benar tak menunjukkan magisnya. Sejak awal musim 2024-2025, ia yang menjadi harapan satu-satunya bek tengah Barca karena opsi bek tengah menipis akibat dari cedera Araujo, Christensen, dan Eric Garcia. Bek yang baru debut bersama tim Katalan di musim lalu itu membuktikan konsistensi di bawah arahan pelatih anyar Hansi Flick. Usianya memang masih sangat muda, 17 tahun, dan nyatanya Cubarsí selalu bisa mengikuti instruksi dari juru taktik asal Jerman dan terbilang sangat efektif. Saat disuruh memainkan offset trap bersama Inigo Martinez, Koundé, dan Gerard Martin, semuanya berjalan kompak. Jelas ini juga menunjukkan kualitas Cubarsí secara bertahan maupun secara scanning position. Makin terbukti saat Barca bertandang ke markas Red Star Belgrade di kompetisi Champions League. Total penyerang lawan terkena 9 kali jebakan offside, sedangkan anak asuh Hansi Flick tak pernah sama sekali offside. Dan itu sempat membuat Red Star Belgrade yang kegirangan mencetak gol cepat akhirnya dianulir setelah wasit mengecek VAR. Akhirnya striker mereka tahu kualitas offset trap Hansi Flick sampai keteteran. Ya, walaupun sempat kecolongan 2 gol sih. Selain kualitas, loyalitas juga tak kalah penting. Menariknya, karena dia lulusan asli Akademi Barcelona, ternyata membuat Cubarsí seloyal itu. Bisa dilihat dari momen ketika dia menghalau bola, sampai mukanya tertendang pemain Red Star Belgrade, sampai bercucuran darah karena sobek. Bahkan sampai 10 jarum jahitan menembus kulitnya untuk menutup robekan luka yang lebar. Itu menimbulkan loyalitas seperti Puyol yang rela melakukan apapun demi gawang tak jebol. Jelas Puyol dan Cubarsí sama-sama lulusan La Masia. So, memang sudah dari kecil dididik dengan sangat mencintai FC Barcelona. Dan jangan heran jika nantinya Cubarsí juga mengikuti jejak Puyol untuk terus membela satu tim sampai akhir karirnya. Setelah kejadian itu, Cubarsí sebenarnya langsung ditarik keluar oleh Flick, digantikan oleh Sergi Dominguez. Namun ia tak terlihat panik meski menahan rasa sakit, malahan nyengar-nyengir waktu difoto. Lalu saat OTW mau balik terbang ke Barcelona, ia divideo dengan muka yang masih belepotan darah juga. Namun tetap saja ia senyum sambil menunjukkan jempolnya yang menandakan ia tetap oke. Mungkin karena nyaman dikelilingi oleh rekan-rekannya serta lingkungan yang dia cintai, jadi membuatnya tak takut menghadapi apapun apalagi cuma darah. Hansi Flick konfirmasi kondisi Cubarsí. Seusai pertandingan menghadapi Red Star Belgrade, pasti banyak yang khawatir terkait keadaan Cubarsí yang diganti karena cedera yang bisa dibilang mengerikan. Tapi ingat, cedera robek di bagian kepala sebenarnya tak terlalu fatal bagi pemain bola. Seperti striker saat mukanya terluka pasti tetap bermain walaupun dengan bantuan topeng. Dan Pau Cubarsí pun demikian.
Seusai pertandingan, Hansi Flick mengkonfirmasi jika anak asuhnya masih aman, cuma ada jahitan aja di wajahnya. Kubarsi baik-baik saja, tetapi dia akan memiliki 10 jahitan di wajahnya, kata juru taktik Barca saat interview usai match, sumber for Blaugrana. Ya, udah dikonfirmasi aman kok teman-teman, gak usah khawatir. Kubarsi absen, gak ada pelapisnya yang sepadan. Mungkin kami pikir kalau dia tetap dipaksakan starter untuk di laga selanjutnya, akan menggunakan topeng seperti Araujo juga pernah. Atau jika mau absen, palingan sekali, dan itu lawannya Real Sociedad di pekan ke-13 La Liga. Untuk penggantinya cuma ada Sergi Dominguez. It's okay lah, di bawah Hansi Flick semuanya bisa disulap. Defender Barcelona kuat bertahan maupun menyerang. Selain solid saat menghadapi gempuran lawan dan menerapkan jebakan offside, namun lebih dari itu, saat keadaan menyerang pun semua ikut terlibat. Terlihat saat bertandang ke markas Red Star tadi, seorang fullback Jules Koundé bahkan sampai hat-trick assist. Lalu Inigo Martinez juga berhasil menyumbang 1 gol lewat sundulan bola mati. Kubarsi juga cukup bisa membantu serangan melalui catatan 1 kali build up dengan dribble suksesnya. Umpan akuratnya yang tinggi mencapai 95%, serta umpan panjangnya yang hanya gagal sekali. Untuk fullback kiri, Gerard Martin memang masih belum terlalu nyetel, karena dia menggantikan posisi yang biasanya diisi oleh Balde. Jadi memang harus berjuang lagi untuk bisa bersaing. Ini jelas membuktikan, di bawah arahan Hansi Flick, semua bisa terlibat dalam proses penyerangan. Entah itu saat build up maupun saat counter attack, bisa mengandalkan long pass yang akurat dari back-back tadi juga. The crowd, don't let them surround me, gonna speak out loud. Tsunami Trophy sangat realistis jika konsisten. Dari awal musim ini Barcelona sudah berlaga sebanyak 16 kali, namun hebatnya hanya 2 kali kalah dan sisanya dibalas habis oleh Kubarsi dan kawan-kawan. Ya, Barca tak pernah merasakan hasil imbang dan selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Pas kalah pun tetap mencetak gol. Ini menunjukkan semua lini di Barcelona sudah dipolas dengan baik oleh Hansi Flick dan semuanya bisa mengikuti taktik yang sudah diterapkan. Walaupun sebagian besar skuad Barca sejauh ini pemain muda La Masia, sebab banyak pemain senior yang cedera. Ini saja sudah terbilang mengerikan, bisa melibas Madrid dan Munchen. Apalagi nanti yang cedera sudah mulai sembuh, seperti Frenkie de Jong, yang akhirnya semalam starter saat menghadapi Red Star. Itu sangat terasa permainannya dan bisa buat backup untuk yang lainnya. Jelas jika tren positif ini terus berlanjut sampai akhir musim, bukan tak mungkin Barcelona akan Tsunami Trophy atau bahkan triple winner akan terulang kembali. Apakah teman-teman percaya sejarah itu akan terjadi lagi? Jadi itulah berbagai ulasan mengenai Barcelona yang makin percaya menatap musim 2024-2025. Dengan semua pemain yang ada sekarang, nampaknya masih cukup yakin akan meraih trofi pertama di bawah asuhan Hansi Flick. Tapi kembali lagi, persaingan makin ketat sekarang di semua kompetisi. Apalagi Champions League musim baru, formatnya lebih banyak pertandingan, tentu akan menguras lebih banyak energi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.